Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Macam-macam akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Materi yang pertama adalah akhlak terhadap Allah dan Rasulullah. Next. Akhlak terhadap Allah dan Rasulullah. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan itu memiliki ciri-ciri perbuatan akhlak sebagaimana telah disebut di atas. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Yang kedua, karena Allah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati. Dan yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Yang keempat, Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Next. Next. Yang kedua adalah akhlak terhadap Rasulullah. Di samping akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim, kita juga harus berakhlak kepada Rasulullah. Meskipun beliau sudah wafat dan kita tidak berjumpa dengannya, namun keimanan kita kepadanya membuat kita harus berakhlak baik kepadanya. Bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita harus berakhlak baik kepadanya. Di sini dijelaskan akhlak kepada Rasul, di antaranya yaitu 1. Ridho dalam beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Keimanan akan terasa menjadi nikmat dan lezat manakala kita memiliki rasa ridho dalam keimanan sehingga membuktikan konsekuensi iman merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan. Yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasul. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul adalah mencintai beliau setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikuti dan mentaati Rasul. Mengikuti dan mentaati Rasul merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, hal ini menjadi salah satu bagian penting dari akhlak kepada Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang-orang yang mentaati Rasul ke dalam derajat yang tinggi dan mulia. Yang keempat adalah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul. Secara harfiah, salawat berasal dari kata as-salah yang berarti doa, istighfar, dan rahmah. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, itu berarti Allah memberi ampunan dan rahmat kepada Nabi. Yang kelima, menghidupkan sunnah Rasul. Kepada umatnya, Rasulullah SAW tidak mewariskan harta yang banyak, tapi yang beliau mewariskan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, kaum muslimin yang berakhlak baik padanya akan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, agar tidak tersesat. Yang keenam, menghormati pewaris Rasul. Berakhlak baik kepada Rasulullah juga berarti harus menghormati para pewarisnya, yakni para ulama yang konsisten dalam berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Yakni yang takut kepada Allah SWT dengan sebab ilmu yang dimilikinya. Yang ketujuh, melanjutkan misi Rasul. Misi Rasul adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Tugas yang mulia ini harus dilanjutkan oleh kaum muslimin. Karena Rasul telah wafat dan Allah tiadakan mengutus lagi seorang Rasul. Meskipun demikian, menyampaikan nilai-nilai harus dengan hati-hatian agar kita tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dari Rasulullah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Yang kedua ada akhlak individual dan sosial. Akhlak individual adalah perangai tingkah laku atau tabiat dan budi pekerti. Jadi pengertian akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Akhlak pribadi terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya, disertai dengan larangan merusak, membinasakan, dan menganiaya diri sendiri baik secara jasmani maupun rohani. Macam-macam akhlak individu adalah yang pertama sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Ada 5 bentuk sidik. Yang pertama benar perkataan, yang kedua benar pergaulan, yang ketiga benar kemauan, yang keempat benar janji, dan yang kelima benar kenyataan. Yang kedua ada amanah. Amanah dalam pengertian sempit adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Bentuk-bentuk amanah ialah 1. Memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat, menunaikan kewajiban dengan baik. Dan yang kelima, memelihara nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Yang ketiga, ada istiqomah. Secara epistemologi, istiqomah berasal dari istiqomah yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Sedangkan dalam terminologi, akhlak istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekalipun menghadapi berbagai macam rintangan atau godaan. Yang keempat ada malu. Malu adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau yang tidak baik. Yang kelima ada sabar. Secara etimologis, sabar berarti menahan dan mengekang, sedangkan secara terminologis, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Yang keenam ada pemaaf. Pemaaf adalah sifat suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Next. Yang kedua ada akhlak sosial. Manusia sejak lahir membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu manusia perlu bersosialisasi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat bukan hanya kumpulan individu semata yang tak memiliki aturan, yang bebas berbuat apa saja semau mereka. Hal ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Uhuwah yang benar dan baik justru adalah saling memberikan nasihat kebaikan terkait dengan hidup sosial bermasyarakat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati dalam mentaati kebenaran, dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Macam-macam akhlak sosial ialah yang pertama ada akhlak saling menyayangi. Tauladan kasih sayang yang disampaikan oleh Rasul yaitu yang pertama kasih sayang terhadap sesama muslim, yang kedua kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang ketiga kasih sayang terhadap alam. Yang kedua ada saling menghormati. Saling menghormati adalah sikap sosial yang mendasar dan luas. Yang ketiga, berlaku adil. Keadilan dapat diartikan sebagai sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya, dan tidak berat sebelah. Yang keempat adalah menjaga persaudaraan. Menjaga persaudaraan dapat diartikan membuat hubungan persahabatan atau pertemanan menjadi sangat karib seperti layaknya saudara. Yang kelima, tolong-menolong. Tolong-menolong dapat diartikan saling membantu, meminta bantuan. Tolong-menolong merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vina. Akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Lingkungan harus diperlakukan dengan baik dengan selalu menjaga, merawat, dan melestarikannya karena secara etika hal ini merupakan hak dan kewajiban suatu masyarakat serta mendapatkan nilai yang mutlak adanya.
Al-Quran menekankan agar umat Islam meneladani Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat untuk seluruh alam segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan, bertakwalah kepada Allah dalam perlakuanmu terhadap binatang, kendarailah dan beri makanlah dengan baik. Alam sebagai rahmat dan karunia Allah dijelaskan surat Al-Jathiyah 45:13 yang berbunyi, Wasakhkhara lakum ma fi'us samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini berarti bahwa alam raya telah ditundukkan Allah untuk manusia. Manusia dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, namun pada saat yang sama manusia tidak boleh tunduk atau merendahkan diri kepada segala sesuatu yang telah direndahkan Allah untuknya, berapapun harga benda-benda itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir yaitu akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhlak dalam berbangsa perlu untuk disadari oleh kita agar dapat menjadi semakin sensitif terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kita. Bukan hanya hal ini didorong dengan kekhawatiran akan robohnya generasi kita. Apabila tidak dibekali dengan pengetahuan tentang akhlak yang cukup untuk menjalani kehidupan ke depannya. Berikutnya merupakan akhlak dalam berbangsa. Yang pertama, musyawarah. Kata syura bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dalam lisanul Arab berarti memetik dari serbuknya dan wadahnya. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang mempunyai arti antara lain dan sama seimbang. Dalam pengertian pertama, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok. Dengan status yang sama, dalam pengertian kedua, keadilan dapat diartikan dengan memberikan hak seimbang dengan kewajiban atau memberi seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama yaitu perintah berlaku adil. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat memerintah supaya manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Perintah itu ada yang bersifat umum dan ada yang khusus dalam bidang-bidang tertentu. Yang bersifat umum misalnya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang B. Keadilan hukum. Islam mengajarkan bahwa semua orang mendapat perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum. Tidak ada diskriminasi hukum karena perbedaan kulit, status, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Allah menegaskan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang C yaitu keadilan dalam segala hal. Islam memerintah kepada umat manusia, terutama orang yang beriman, untuk bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, baik terhadap diri sendiri, keluarga diri sendiri, apabila dengan orang lain. Mari kita perhatikan beberapa nasihat berikut. Yang pertama, adil terhadap diri sendiri. Yang kedua, adil terhadap istri dan anak-anak. Yang ketiga, adil dalam mendamaikan perselisihan. Yang keempat, adil dalam berkata. Yang kelima, adil terhadap musuh sekalipun. Yang ketiga, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar. Ma'ruf secara etimologis berarti yang dikenal. Sebaliknya mungkar adalah sesuatu yang tidak dikenal. Ini menjadi ukuran ma'ruf atau mungkar sesuatu ada dua, yaitu agama dan akal sehat atau hati nurani.
Semua yang diperintahkan oleh agama adalah ma'ruf. Begitu juga sebaliknya, semua yang dilarang oleh agama adalah mungkar. Yang keempat yaitu hubungan pimpinan dan yang dipimpin. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah adalah pemimpin orang-orang beriman. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir. Pemimpin memimpin mereka adalah tauhid yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang kelima yaitu kriteria pemimpin dalam Islam. Pemimpin umat atau dalam ayat diistilahkan dengan waliyah, dalam ayat lain Nisa ayat 59 disebut dengan ulil amri, adalah penerus kepemimpinan Rasulullah setelah beliau meninggal. Orang-orang yang dapat dipilih menggantikan beliau sebagai pemimpin minimal harus mempunyai 4 kriteria sebagai dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 55. Yang pertama, berikan kepada Allah karena ulil amri adalah penerus kepemimpinan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah SPT, maka tentu saja yang pertama kali harus dimiliki penerus beliau adalah keimanan. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah vertikal langsung kepada Allah SPT. Seseorang pemimpin yang memberikan sholat diharapkan memiliki hubungan vertikal baik dengan Allah. Yang ketiga yaitu membayar zakat. Zakat adalah ibadah mahdah yang merupakan simbol kesucian dan kepedulian sosial. Seorang pemimpin yang berzakat diharapkan selalu berusaha mensucikan hati dan hartanya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.